Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang barokah, dan tentunya kita berada pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan pembahasan pada kesempatan pagi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang senantiasa setia untuk mengikuti kajian ini, dan terima kasih juga ya kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan ya, dakwah ini di channel Lalan Aryansyah ini. Semoga ini menjadi amal soleh buat kita, bagian dari syiar dakwah kita. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan bila perlu ya itu dibagikan, di-share kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Sekali lagi, ini semuanya adalah salah satu cara kita membantu mensyiarkan dakwah Islam. Ya, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu sebetulnya akan kembali kepada diri kita. Baik, teman-teman sekalian, kita tahu di dalam sejarah, ya, ini sejarah sudah populer sebenarnya. Umat Islam sudah pada tahu lah, katakanlah begitu, bahwa iblis itu kan diusir ya, dilaknat, dikutuk oleh Allah karena gara-gara apa? Karena gara-gara menolak perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam. Ini persoalannya yang mengakibatkan iblis itu diusir, dilaknat, ya, dikutuk gitu. Kenapa? Karena tidak taat terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Bicara sujud, ya, jangan hanya dipandang sujud seperti sholat. Ya. Karena setiap sujud itu tidak mesti sujud seperti sholat. Sujud di sini maknanya patuh, tunduk, taat. Ya, terhadap apa? Terhadap aturan-aturan yang dibawa oleh Adam, gitu tuh maksudnya. Jadi iblis itu nggak mau taat terhadap aturan Adam, di mana Adam itu diangkat oleh Allah menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin yang memiliki kapasitas mengelola bumi pada saat itu. Ya, mengelola bumi agar bumi itu betul-betul makmur, agar bumi itu betul-betul bisa dirasakan ada maslahatnya oleh masyarakat, oleh manusia, ya, oleh makhluk-makhluk yang lain, katakanlah begitu. Nah, ternyata inilah yang menyebabkan bahwa iblis itu dilaknat oleh Allah karena gara-gara tidak mau taat terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Nih, kenapa?
karena sombong. Sombong, takabur. Kalau di Quran dijelaskan aba wastakbar. Jadi iblis itu menolak, kemudian merasa bangga. Muncul kesombongannya pada dirinya. Dengan dia mengatakan bahwa ana khairu minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Tuh, itu yang menyebabkan iblis itu dilaknat oleh Allah karena sombong. Nah, jadi pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba ya menjelaskan atau menggali tentang sifat sombong. Pagi ini pembahasan kita adalah tentang sifat sombong. Maka teman-teman saya mengajak ya untuk disimak baik-baik gitu tuh. Ya, fokus ya. Sambil santai, barangkali ada yang sambil ngopi ya kan, sambil duduk-duduk gitu, sambil santai. Ayo sambil santai kita simak ya penjelasan ini. Mudah-mudahan ini bisa diserap ya pemahamannya, ilmunya oleh kita. Jadi kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah ini menyampaikan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi yang namanya sombong itu ada dua. Yang berdasarkan hadis Rasul ini, sombong itu ada dua. Yang pertama adalah batarul haq. Apa itu batarul haq? Batarul haq itu adalah menolak kebenaran. Yang namanya kebenaran itu sebetulnya hanya milik Allah. Yang benar itu hanya milik Allah. Hanya Allah saja yang punya kapasitas sesuatu yang benar gitu tuh. Ada pada diri Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an ya, al-haqqu mir rabbik. Jadi kebenaran itu adalah datang dari Allah. Jadi berarti sama saja. Ya, sama saja. Ketika kita menolak kebenaran, menolak akan adanya Allah, menolak terhadap ajaran Allah, menolak terhadap aturan-aturan Allah. Berarti seperti itu. Konsekuensinya begitu. Ketika kata Rasulullah yang disebut sombong itu adalah menolak kebenaran, sementara kebenaran itu hanya milik Allah. Ketika kita menolak, berarti sama saja menolak kebenaran yang datang dari Allah. Sementara Allah itu memiliki ajarannya, memiliki ilmunya yang itu semua menjadikan konsep kehidupan buat kita. Diberikan oleh Allah itu konsepnya. Kalau Anda pengen selamat, hidupnya teratur, maka ikuti konsep ini. Konsepnya apa itu? Kalau kita umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah satu ajaran kan? Satu ilmu. Pantas orang sombong, kata Rasulullah itu, tidak akan pernah masuk surga. Walaupun sekecil apapun ya kesombongan itu. Kenapa? Karena sama saja ketika menolak kebenaran berarti menolak terhadap ajaran Allah. Kenapa iblis bisa diusir, bisa dilaknat, dikutuk? Karena menolak kebenaran dari Allah. Tidak mau sujud terhadap Adam. Akhirnya apa? Kerugian. Kenistaan. Kemudian coba kita lihat lagi ya dalam sejarah yang namanya Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu bisa ditenggelamkan sehingga hancur, rugi, nista pada akhirnya? Karena gara-gara apa? Sombong. Bahkan manusia satu-satunya yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dia mengangkat dirinya menjadi
Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan yang tinggi. Nah, dengan sikap itulah sebetulnya ya Allah menghancurkan dia, ditenggelamkan oleh Allah itu di Laut Merah karena gara-gara sombong, menolak kebenaran yang datang dari Allah. Lewat siapa? Lewat ajakan Nabi Musa. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah, mengajak Fir'aun agar taat kepada Allah. Ternyata Fir'aun menolak. Jadi nggak bisa orang yang sombong itu lalu kemudian akan masuk ke dalam surga. Nggak bisa. Karena esensi dari kesombongan berdasarkan hadis ini itu adalah menolak kebenaran. Yang datang dari mana? Yang datang dari Allah. Berarti sama saja menolak Allah gitu tuh. Menolak adanya Allah, menolak terhadap aturan-aturan Allah. Makanya pantas nggak bakalan bisa masuk ke dalam surga, walaupun sekecil biji zarah lah katakan begitu, nggak bakalan bisa. Makanya hati-hati. Abu Lahab, Abu Jahal, kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam neraka? Celaka dia karena gara-gara sombong, menolak kebenaran yang ditawarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajak saudara-saudaranya, paman-pamannya, hei Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, ya. Pada saat itu sebelum Abu Sofyan masuk Islam, diajak secara lembut, secara baik-baik, secara santun untuk kembali kepada ajaran Allah, taat kepada Allah. Tapi mereka nggak mau, bahkan dia menolak, bahkan dia ini menjadi musuh. Bahkan mereka itu membuat makar, ya kan, rencana-rencana jahatnya, meluangkan tindakan-tindakannya dari mulai tindakan yang lembut, yang halus sampai kepada tindakan yang kasar. Dari mulai cacian, ya kan, maki gitu, fitnah sono sini, sampai kepada pembunuhan. Berapa banyak sahabat-sahabat Rasul yang terbunuh? Karena apa? Karena menolak kebenaran, menolak syiar dakwah Rasul. Sekali lagi, ketika kita menolak kebenaran, berarti itu sama saja menolak terhadap ajaran Allah. Ini bahaya, ya. Jadi kata Rasulullah itu, sifat sombong itu yang pertama adalah menolak kebenaran. Berarti menolak ajaran Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasul, yang namanya sombong itu adalah ghamtunas. Ghamtunas itu meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Menganggap orang lain itu nggak berguna. Menganggap orang lain itu rendahan. Nah itu meremehkan. Itu ternyata sama Rasulullah itu diwanti-wanti, jangan engkau meremehkan orang lain. Karena itu yang menyebabkan kamu tidak akan masuk surga. Gitu tuh. Ya contoh, kita namanya manusia itu kan sebagai makhluk sosial. Makhluk yang saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Kita saling membutuhkan dengan yang lainnya. Ketika sakit, contohnya, ya kita sakit, pasti yang pertama itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Apakah kita bisa ngurus sendiri ketika sakit? Enggak. Otomatis kita butuh pertolongan orang lain. Butuh bantuan orang lain. Jadi jangan menganggap remeh makanya. Boleh jadi apa yang kita remehkan itu justru dia yang menghargai kita. Orang itu yang menolong kita. Ya.
Termasuk contoh ya, umpamanya ketika kita nih meninggal, katakanlah begitu, boleh jadi yang ngurusin jenazah kita itu dari mulai pemandian sampai kepada penguburan, itu orang yang pernah kita anggap rendah gitu tuh, yang kita ejek, yang kita anggap bahwa dia tuh nggak punya kekuatan apa-apa. Boleh jadi mereka itu yang ngurusin jenazah kita, sampai mau menggali, mau membopong jenazah kita. Kan nggak mungkin kalau orang-orang gedean, nggak mungkin orang-orang atasan mau menggali dia sampai kotor-kotor gitu tuh, sampai keluar keringat. Itu nggak bakalan. Kalau orang gedean itu pasti yang terjun siapa? Yang terjun itu adalah mereka yang rendahan, orang bawah, orang kecil, katakanlah begitu. Nah, disinilah sebenarnya menjadi pembelajaran, menjadikan satu renungan buat kita agar kita ini pandai-pandai menjaga sifat itu. Jangan sampai kita ini merendahkan orang lain, sekecil apapun, karena itu adalah termasuk sifat sombong. Sifat sombong itu, sekali lagi, kata Rasul ini tidak akan pernah masuk surga, walaupun kesombongan itu sedikit, katakanlah, tetap tidak akan pernah masuk surga. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa sombong itu kata Rasul pertama adalah menolak kebenaran, ya. Sementara kebenaran itu hanya milik Allah. Berarti ketika kita menolak kebenaran, berarti sama saja menolak Allah, menolak kebijakan Allah, gitu tuh maksudnya. Nah, ini bahaya ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yang namanya sombong itu adalah meremehkan orang lain. Ya, iblis meremehkan Nabi Adam, Fir'aun meremehkan Nabi Musa, Abu Lahab, Abu Jahal meremehkan siapa? Meremehkan Nabi Muhammad. Termasuk Namrud, ya kan, meremehkan siapa? Meremehkan Ibrahim. Jadi ternyata dalam perjalanan sejarah itu setiap nabi itu punya musuh, dan ternyata musuhnya itu selalu merendahkan, meremehkan kepada para nabi, menolak kebenaran yang datang dari nabi. Sehingga itulah mereka sebenarnya sosok ya, para penguasa ya, zaman dulu itu mereka orang-orang yang sombong, yang akhirnya mereka ini dihancurkan oleh Allah, dinistakan oleh Allah. Semuanya akan dimasukkan kepada neraka yang kekal di dalamnya. Karena gara-gara apa? Karena gara-gara sombong. Maka hati-hati. Mudah-mudahan kita dihindari ya dari sifat sombong ini. Kalau kita nih sekarang masih katakanlah ada ya sifat sombong melekat pada diri kita, maka yuk kita jauhi ya. Kita buang jauh-jauh, kemudian kita perbaiki. Kita jaga itu semuanya, jangan sampai kita dimasuki oleh sifat sombong itu, karena sekali lagi itu akan merusak ya, merusak amalan-amalan kita, merusak diri kita, sehingga kita ini tenggelam ya dalam kesesatan, tenggelam dalam kebencian ya yang datang dari Allah, kenistaan, kehancuran, yang pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam neraka. Mungkin ini saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.